Halo teman-teman, Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ria Gatria dari jurusan Psikologi Pendidikan Bimbingan Universitas Negeri Makassar. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit tentang bagaimana sih cara berkomunikasi yang efektif. Nah, pertama perlu kita ketahui bahwa komunikasi dapat diartikan sebagai proses interaksi melalui simbol untuk menciptakan atau menguraikan makna. Nah, komunikasi terdiri atas dua macam, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal. Nah, komunikasi verbal itu sendiri seperti bercakap-cakap, wawancara, talk show, pidato, dan lain-lain. Sedangkan komunikasi nonverbal mengarah pada gerak atau postur tubuh serta mimik wajah. Komunikasi dapat diibaratkan sebagai pisau yang bermata dua. Di satu sisi dapat menimbulkan kesepahaman dan di sisi lainnya dapat menimbulkan kesalahpahaman. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melihat bagaimana cara berkomunikasi secara efektif sehingga maksud pesannya dapat tersampaikan dengan baik. Adapun cara yang bisa kita gunakan untuk berkomunikasi secara efektif. Yang pertama, memahami sudut pandang orang lain. Dengan memahami sudut pandang orang lain membuat kita meluaskan cakrawala tentang topik yang sedang dibicarakan. Dengan memahami sudut pandang orang lain pula, bukan berarti kita menghiraukan pendapat sendiri, melainkan justru mungkin kita akan mendapatkan lebih banyak ide dan solusi saat berkomunikasi. Nah, yang kedua adalah berempati terhadap lawan bicara. Saat kita menghadirkan empati dalam pembicaraan, maka kita akan turut menghargai lawan bicara kita. Meskipun pikiran dan perasaan kita berbeda dengan lawan bicara, namun tetap kita bisa menerima dan menghargainya. Di sini juga bukan hanya sekedar pesan yang disampaikan, namun kesan terhadap lawan bicara juga. Nah, yang ketiga adalah mendengarkan secara aktif. Mendengarkan secara aktif di sini berarti kita tidak sadar dan hadir pada saat berkomunikasi dengan lawan bicara. Mendengarkan secara aktif membuat kita lebih peka dalam menangkap pesan dan makna di balik komunikasi verbal yang disampaikan. Nah, yang keempat adalah mengusahakan kejelasan pesan. Kesalahpahaman banyak terjadi karena suatu hal yang kita ungkapkan tidak jelas bagi orang lain. Maka dari itu, penting bagi kita untuk mengusahakan menyampaikan pesan dengan jelas. Misalkan dengan cara mengungkapkan pesan dengan kata-kata lugas, santun, dan sederhana untuk memberi pemahaman bagi orang lain. Yang kelima adalah perhatikan bahasa tubuh lawan bicara. Bahasa tubuh merupakan pesan non-verbal. Bahasa tubuh meliputi banyak hal, diantaranya ekspresi muka, sorot mata, postur tubuh, nada bicara, hingga irama nafas. Saat kita berkomunikasi dengan lawan bicara, perlu kita untuk memperhatikan bahasa tubuhnya, karena bahasa tubuh akan memberi kita banyak informasi melebihi pesan yang disampaikan oleh lawan bicara kita. Nah, yang keenam adalah ketahui lawan bicara. Dalam berkomunikasi, bahasa kita pasti akan berbeda saat mengobrol dengan anak kecil, teman sebaya, maupun orang yang lebih tua. Maka dari itu, penting bagi kita untuk mengetahui siapa lawan bicara kita, sehingga tercipta suasana nyaman saat berkomunikasi, agar pesan yang akan kita sampaikan pula tersampaikan dengan baik. Nah, yang ketujuh adalah reflektif. Di sini merefleksi saat berkomunikasi adalah proses untuk menanyakan kembali atau memparafrase omongan lawan bicara. Dengan begitu, maka lawan bicara kita akan mendengarkan kembali pemikiran serta perasaan yang ia telah sampaikan. Selain itu, terdapat beberapa hambatan yang terjadi dalam komunikasi efektif. Yang pertama,
kelebihan informasi. Nah, mengapa kelebihan informasi ini termasuk hambatan? Karena terdapat beberapa orang yang memiliki kapasitas terbatas dalam mengolah data. Yang kedua, pengaruh emosi. Nah, pengaruh emosi ini mengacu pada perasaan oleh penerima pesan. Karena saat penerima pesan memiliki emosi yang kurang stabil, maka ia akan memiliki masalah dalam menginterpretasikan pesan tersebut. Yang ketiga, perbedaan persepsi. Nah, di sini perbedaan persepsi akan menjadi hambatan karena ketika seseorang tidak dapat menerima pendapat orang lain, maka itu akan mengurangi keefektifan saat berkomunikasi. Nah, yang keempat adalah kegelisahan komunikasi. Nah, ini biasanya terjadi karena ketika orang berkomunikasi, melakukan komunikasi, ia berada pada tempat yang kurang nyaman, sehingga ia memiliki ketegangan atau kecemasan saat berkomunikasi. Nah, itulah tadi beberapa atau sedikit gambaran tentang bagaimana cara berkomunikasi secara efektif. Nah, hanya itu yang mungkin dapat saya sampaikan. Saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian.